Shalom sahabat TYC, apa kabarnya nih? Semoga dalam perlindungan Tuhan. Saya Hosea Wisanta, inilah TYC Update bulan ini. Puji Tuhan, walau kita social distancing, kita tetap dapat melaksanakan iCare. iCare dilaksanakan via online, melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya. Terima kasih buat para iCare leader yang telah berkomitmen untuk melaksanakan iCare tiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung operasional gereja IFJF Pekanbaru, teman-teman bisa mengirimkan persembahan melalui rekening IFJF Pekanbaru sebagai berikut. Atau bagi teman-teman yang memiliki kendala untuk mengirimkan persembahan melalui rekening, bisa menghubungi iCare leader masing-masing dan sekretariat IFJF Pekanbaru. Demikian pengumuman ini disampaikan, dan jangan lupa jaga kesehatannya ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti TYC Day Online Service. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan yang dilayani oleh IFJF Praise TYC. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Andre Herrera. Enjoy the service. God bless you. Shalom semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan puji Dia. Bersamamu, hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu, ku ingin selalu ada dekat-Mu. Bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembah-Mu penuh hidupku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya Padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Bersujud di kaki-Mu, mulutku menyembah-Mu penuh hidupku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya Padamu jiwaku berseru.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Shalom sahabat Tiwasi dimanapun kalian berada. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada ya, tapi itu nggak menghalangin kita untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita gunakan kemajuan teknologi yang ada supaya kita bisa tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Dan hari ini di TYC Day Celebration Online Service ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh berkumpul mungkin secara virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, iman kami tetap sama ya Tuhan. Rasa kasih kami tidak berubah ya Tuhan. Bahkan kesatuan kami tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun ya Tuhan, termasuk situasi kondisi yang ada. Kami bersyukur ada kemajuan teknologi ini sehingga kami boleh tetap bersama-sama bersekutu
melalui YouTube ini ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memerdekakan setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan itu boleh benar-benar mengubah paradigma berpikir kami. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah hati kami boleh menjadi sama seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah, minggu yang lalu di TYC Online Sermon, di video sebelum ini, kita udah bahas tentang faith and action, iman dan perbuatan, dimana iman itu nggak bisa berdiri sendiri, ya. Iman itu harus diikuti yang namanya tindakan, karena iman itu merupakan acuan moral kita dalam kita bertindak, dan iman itu pasti berimplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak bisa bilang kita beriman, tapi ternyata dalam kehidupan kita itu nggak mencerminkan orang yang beriman, ya. Seperti apa sih orang yang beriman, ya? Kita udah bahas bersama-sama bahwa orang yang beriman adalah orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi kita itu hidup berdasarkan dari kepercayaan kita pada Tuhan, dan kita hidup berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak pernah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita udah sedikit bahas tentang bahwa manusia itu katanya, ya, kata para ilmuwan, ya, manusia itu adalah makhluk satu-satunya yang hidup dalam dua realitas, ya. Pertama realitas fiksi dan realitas fisik, ya. Di mana realitas fiksi itu berisi tentang ide, gagasan, imajinasi, ya. Jadi realitas fiksi itu adalah dunia pikiran kita, gitu ya. Kita bebas mau mikirin apa aja. Kita punya dunia nih di kepala kita. Kita bisa mikirin apa aja, kita bisa skenariokan apa aja, kita bisa berimajinasi apa aja, kita bebas nih di pikiran kita, ya kan. Kita bisa jadi raja, bisa di pikiran kita. Nah, sedangkan realitas fisik adalah kenyataan yang kita lagi hidupi sekarang ini, ya. Benda-benda di sekeliling kita itulah realitas fisik, gitu ya. Nah, kalau melihat dari dua pengertian ini, ya, jadi sebenarnya iman itu adalah dimana kita bisa menuangkan apa yang kita percayai ke dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi dunia yang udah berjalan panjang ini nih, ya, dunia yang udah berjalan sekitar ratusan ribu tahun ini, manusia yang udah hidup ratusan ribu tahun ini membangun peradabannya dari yang kayaknya primitif banget hingga sekarang maju banget, ya. Dari kita hidup di gua, sekarang kita punya gedung-gedung mewah, punya teknologi. Bahkan kita bisa bertemu nih, walaupun kita masing-masing di rumah kita, ya, tapi kita bisa tetap bertemu dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah kemajuan. Dan semuanya itu selalu diawali dari pikiran kita. Semua itu diawali oleh ide yang kita miliki. Semua itu diawali oleh imajinasi kita. Contohnya nih, pesawat. Pesawat itu nggak akan pernah ada kalau misalnya Wright bersaudara nggak mengimajinasikannya. Bahwa mereka berpikir, wah, kayaknya seru juga nih kalau kita punya kendaraan yang bisa terbang di udara. Pasti lebih cepat. Itu Wright bersaudara. Jadi ketika mereka berimajinasi tentang pesawat itu, kemudian mereka menciptakan pesawat. Begitu juga dengan Thomas Alva Edison, ya kan? Dia berpikir tentang lampu, pencahayaan. Ya, kalau dulu kan manual, pakai lilin, pakai semprong, gitu ya. Tapi dengan Thomas Alva Edison ini mau sesuatu yang lebih praktis. Dia punya ide, punya gagasan. Kemudian dia ciptakanlah lampu, gitu ya. Nah, ide, gagasan, imajinasi itu nggak cukup, ya kan? Kalau misalnya Wright bersaudara cuma ngide doang, kalau mereka cuma punya gagasan doang, kalau misalnya Thomas Alva Edison cuma punya imajinasi doang dan mereka tidak melakukannya, maka sia-sialah semuanya. Wright bersaudara akan mati sebagai orang biasa, bukan sebagai penemu pesawat, ya. Tetapi ketika mereka mengimplementasikan idenya, gagasannya, jadilah pesawat itu, sehingga mereka meninggal dikenal sebagai penemu pesawat. Nah, begitu juga dengan cara kerja iman, ya kan? Kalau kita cuma punya iman di dalam pikiran kita, kalau kita cuma pikir, oke, saya orang beriman, saya orang percaya sama Tuhan, tetapi itu nggak kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka orang-orang nggak akan pernah bisa melihat kita sebagai orang beriman, gitu ya.
itu cuman ide di kita doang. Orang-orang nggak akan pernah bisa merasakan ya apakah Andre Herrera itu orang beriman atau enggak ya. Kalau cuman ada di benak saya doang, apakah orang lain melihat Andre Herrera sebagai orang beriman atau enggak, itu tergantung apakah saya melakukannya atau enggak gitu ya. Jadi iman itu nggak hanya bisa di benak kita doang, tetapi kita harus melakukannya sehingga kita akan dikenal sebagai orang beriman. Begitulah cara kerja iman. Iman itu butuh effort, harus ada harga yang dibayar, ya. Dan kesiapan kita untuk membayar harga itu selalu diawali yang dengan namanya hubungan, ya. Jadi hubungan ini, kalau boleh saya analogikan, hubungan ini adalah pintu yang menghubungkan antara pikiran kita dengan perbuatan kita, ya, hubungan, ya. Jadi kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, sulit bagi kita untuk melakukan, menghidupi apa yang kita percaya, iman kita itu. Jadi penting banget hubungan kita kepada Tuhan, ya. Jadi ada sebuah cerita, kisah nyata, di mana ada seorang ahli sirkus akan membuat sebuah pertunjukan. Ya, dia pengen main sepeda yang rodanya satu, tau ya, kayak sirkus itu, main sepeda yang rodanya satu. Dia mau mengintari satu tepi jurang ke tepi jurang yang lain. Ya. Kemudian dia naik sepeda yang roda satu itu di atas seutas tali. Kemudian dia bisa nyeberangin itu. Semua orang tepuk tangan, riang gembira kepada pertunjukan itu kan, karena itu luar biasa banget, karena konsekuensinya adalah kematian. Kemudian ternyata si ahli sirkus ini merasa nggak cukup, dia butuh sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Dia takut kalau cuman sebatas itu nanti rekornya bisa dipatahkan oleh orang lain. Akhirnya dia beride, ya, bagaimana kalau dia itu bawa beban, dan bebannya itu adalah manusia. Jadi dia menunjuk seorang anak, ya kan, kemudian dia gendong anak itu di pundaknya, kemudian naik sepeda roda satu itu di atas utas tali untuk nyebrangin jurang. Dia naik sepeda, dan anak itu kelihatannya santai banget ya. Dia cuman pasrah di atas pundak si ahli sirkus itu. Kemudian setelah sampai ujung, semua orang bertepuk tangan, riang gembira. Dan yang menjadi sorotan itu bukan si tukang sirkusnya, karena ya namanya mereka udah ahli, ya pasti bisa-bisa aja. Tapi yang menjadi sorotan adalah anak kecil itu. Kenapa anak kecil itu berani? Akhirnya para wartawan mengurumuni dia kan. Kemudian bertanya, apa yang membuat Anda percaya? Apa yang membuat adik percaya untuk mau di pundak orang tersebut? Kan konsekuensinya kematian gitu ya. Kemudian apa yang dia katakan? Dia katakan seperti ini. Orang tersebut adalah ayah saya. Jadi saya percaya sama ayah saya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, ya? Anak tersebut berani melakukan sesuatu, anak tersebut mau bayar harga karena dia punya hubungan terhadap orang tersebut. Orang tersebut itu adalah ayahnya, sehingga dia mau merelakan zona nyamannya dan ikut dalam mengerjakan sesuatu yang bahaya itu bersama dengan ayahnya. Dan dia percaya bahwa ayahnya itu nggak akan mungkin membiarkan dia jatuh dalam jurang. Nah, begitu juga dengan iman, ya. Bagaimana supaya kita bisa melakukan iman itu, menghidupi iman itu? Yang pertama, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Karena iman itu adalah bagaimana rasa percaya kita kepada Tuhan, ya kan? Dan semakin besar hubungan kita dengan Tuhan, semakin besar kita punya konektivitas dengan Tuhan, disitulah kita mungkin akan semakin mau lagi bayar harga dalam hal melakukan apa yang dia kehendaki gitu ya. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Karena kita percaya perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita, ya. Bahwa kita percaya Tuhan itu mengasihi kita lebih dari apapun. Sehingga ketika Tuhan merencanakan sesuatu bagi kita dalam kehidupan kita percaya bahwa itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Nah, itu penting banget hubungan tadi. Ya, jadi kunci supaya kita bisa menghidupi iman dan kita bisa melakukan iman tadi, mengerjakan iman tadi adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Jadi adik-adik, mari kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, ya. Abang akan kasih 2 hal yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama,
Mari kita mencari wajah Tuhan. Mari kita mencari isi hati Tuhan. Mari kita mencari apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama kita membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman itu sendiri. Jadi untuk mengenal Tuhan, mari kita baca firman. Baca nggak hanya sekedar baca, tetapi dengan hati yang benar-benar ingin tahu Tuhan. Dengan hati yang benar-benar ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Dan percayalah bahwa firman Tuhan mengatakan ketika kita mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan gitu ya. Dan Tuhan akan terus berbicara pada kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ya, berdoa dan menyembah Tuhan setiap hari gitu ya. Tuhan seneng banget ketika kita datang sama Dia dan kita curhat sama Dia gitu ya. Kita mengucap syukur sama Dia, menaikkan pujian penyembahan kita sama Dia. Dan itu yang membuat hubungan kita itu semakin melekat dengan Tuhan ya. Ada perkataan yang mengatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa ya. Doa itu adalah waktu-waktu, yang dimaksud dengan doa adalah waktu-waktu yang kita ambil secara pribadi dengan Tuhan ya. Nggak harus yang resmi-resmi banget ya, karena firman Tuhan bilang kita berdoa itu jangan bertele-tele, jangan di depan orang, di depan umum. Tapi kita berdoa secara pribadi itu adalah ketika kita ada di kamar kita, menutup pintu dan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan percayalah ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti Tuhan akan terus ya berbicara kepada kita setiap waktu. Sebagai penutup, mari kita buka Yakobus 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka ia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, Abraham sendiri, gak mungkin Abraham mau meninggalkan zona nyamannya di Ur Kasdim. Gak mungkin Abraham mau meninggalkan saudaranya yang udah kaya raya di kampung halamannya. Gak mungkin dia akan meninggalkan semua itu. Gak mungkin dia mau bayar harga yang besar banget kalau dia nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau dia nggak punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan suruh dia keluar, pergi ke satu tempat yang belum jelas di mana letaknya gitu ya, tetapi dia mau melakukannya gitu. Karena apa? Karena dia percaya sama Tuhan, karena dia yakin Tuhan akan membawa dia pada satu jalan, pada satu tempat yang benar-benar indah, yang benar-benar di luar dari pikirannya gitu ya. Dan benar, Abraham ketika dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apakah lebih mudah? Enggak. Banyak hal yang Abraham lalui, banyak hal-hal berat yang Abraham lalui. Bahkan dia harus berantem sama keponakannya sendiri. Tetapi ya, ketika Abraham melalui itu semua, indah. Sampai hari ini namanya terukir manis di dalam Alkitab ya, bahwa dia adalah bapa orang percaya gitu ya. Jadi penting banget yang namanya hubungan tadi ya. Kalau misalnya Abraham disuruh pergi ke satu tempat dan dia nggak kenal siapa yang nyuruh itu, Abraham nggak mungkin mau, ya. Tetapi karena dia kenal Tuhan, karena dia punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, hubungan pribadi yang benar-benar dalam dengan Tuhan dan hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga dia mau melakukan apapun yang Tuhan suruh di dalam kehidupannya, apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan minta, pasti Abraham akan lakukan. Bahkan anaknya sendiri pun rela dia persembahkan ketika Tuhan minta anaknya. Itulah Abraham. Dan sejak saat itu dia dikenal sebagai bapa orang percaya. Jadi adik-adik ya, iman, kesimpulannya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman itu harus benar-benar diikuti oleh yang namanya perbuatan. Dan kita nggak akan mungkin berbuat, kita nggak akan mungkin melakukannya, kita nggak akan mungkin menghidupi iman itu kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi mari kita bangun terus hubungan pribadi dengan Tuhan ya, karena Tuhan itu nggak jauh ya, Tuhan itu ada di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita bangun setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami mau Tuhan menjadi sama seperti Abraham ya Tuhan, yang punya hubungan baik dengan Tuhan, sehingga Abraham percaya banget kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan setiap hari juga kami mau bertumbuh
seperti Engkau ya Tuhan, punya hati yang benar-benar melekat kepada Engkau, punya hati yang benar-benar percaya kepada Engkau, sehingga kami mau melakukan apapun yang Tuhan mau, apapun yang sudah Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kami mau melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan ini mengubahkan kami, biarlah ini boleh benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak TYC dimanapun berada, dalam keadaan situasi seperti ini, biarlah Tuhan tetap bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami, bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman telah mengikuti ibadah TYC online service bulan ini. Saya percaya teman-teman pasti terberkati dengan firman Tuhan yang telah didengarkan tadi. Demikianlah online service bulan ini. See you next month and God bless you.